doa terbaik untuk kalian semuanya. Kasih sayang dan cinta terindah untuk kalian semuanya. BMI keren, BMI istimewa yang di Hongkong ini, yang insya Allah bukan hanya bekerja tapi juga berdakwah, bukan hanya cari cuan tapi juga berusaha untuk mencari jalan menuju ke surga. Salah satunya melalui jalur sedekah. Sampeyan mau nyari surga lewat jalur qiyamul lail, tahajud, ya gak potongan. Mau nyari jalur surga lewat jalur puasa, nggak nutup. Mau cari surga lewat jalur haji, ya jalur surga paling mudah melalui jalur ngaji dan bersedekah. Mudah-mudahan senantiasa dibimbing dan ditolong Allah untuk makin giat ngajinya, makin mudah jalan sedekahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil qaili fi kitabihil azizil karim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh as-sadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin afdalil khalqi ajma'in wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Amma ba'du. Bunda Luis bersama Majelis Dzikir Ilham, juga Raudhatul Jannah, juga yang tadi melantunkan nada-nada sholawat, dan pas saya datang lagunya jublek-jublek suwung. Al-Istiqomah yang anggotanya generasi tahun 80-an, tapi cantik-cantik, serta teman-teman BMI yang luar biasa. Mari kita awali ngaji hari ini dengan membaca suratul Fatihah. Kita bertawassul, bertabarruk kepada Rasulullah Muhammad SAW beserta seluruh keluarga dan para sahabatnya, para tabi'in, tabi'in, salafus sholihin, para awliya, para anbiya, mursalin, para ulama, salafus sholihin, kiai-kiai kita, bunyai-bunyai kita, guru-guru kita semuanya. Mudah-mudahan ngaji hari ini benar-benar menghasilkan ilmu yang manfaat dan barokah
kita diberikan kekuatan dan kemampuan untuk bisa mengamalkannya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin ya rabbal alamin. Berikutnya nanti kita baca basmalah Bismillahirrahmanirrahim 21 kali. Kemudian kita baca suratul Fatihah seperti biasa. Pas ayat Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in kita baca 11 kali, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan penuh keyakinan. Mudah-mudahan apa yang menjadi hajat-hajat kita semuanya diijabahi oleh Allah. Hajat-hajat, harapan, cita-cita yang baik dunia akhirat semoga dikabulkan oleh Allah. Kita yang lagi sakit, apapun penyakitnya, zahiran wa batinan, atau mungkin ada keluarga kita yang sedang diuji dengan sakit, barokahnya majelis hari ini, barokahnya doa kita bil jamaah, mudah-mudahan segera diangkat penyakitnya, semoga segera disembuhkan penyakitnya, dijadikan sehat wa afiyah fi taatillah. Kemudian yang lagi sedih, susah, gelisah, punya masalah apapun, semoga segera digembirakan dan dibahagiakan. Amin. Yang lagi berkebutuhan, yang lagi kekurangan, semoga segera dipenuhi dan dicukupkan. Amin. Yang lagi keberatan, nanggung beban apapun, semoga dikuatkan dan diringankan. Amin. Yang lagi apalagi ya? Pokoknya yang lagi macet, seret, kesulitan apapun masalahnya, semoga diberi jalan keluar dan dimudahkan. Yang masih punya tanggungan, beban-beban hutang, sebelum ajalnya tiba, semoga dimudahkan untuk bisa membereskan dan melunasinya. Ya Allah, karuniakan kepada seluruh jamaah yang hadir di majelis ini kehidupan yang penuh barokah, keluarga yang sakinah, yang sedang menunggu datangnya jodoh terbaik, mudah-mudahan belum dipertemukan jodoh terbaik dunia akhirat. Mudah-mudahan kita semuanya termasuk golongannya orang-orang yang disyafaati Rasulullah. Tergolong orang-orang yang diselamatkan, dimuliakan, dibahagiakan dunia akhiratnya. Basmalah 21 kali dan Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. 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 Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin Rabbi firli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin ya rabbal alamin. Insyaallah apa yang menjadi harapan, keinginan, hajat-hajat panjenengan semua diijabah oleh Allah. Hajat yang diijabah oleh Allah itu jangan diharapkan segera dan cepat panjenengan dapat. Boleh jadi ditunda sama Allah, boleh jadi gak dikasihkan sekaligus tapi secara bertahap, atau bahkan gak dikasihkan Allah di dunia ini tapi dijadikan sebagai tabungan anugerah, tabungan hadiah yang akan dikasihkan panjenengan besok di surga. Orang kalau berdoa segera diijabah Allah, begitu doa langsung dikasih sama Allah, itu belum tentu disayang sama Allah. Boleh jadi karena saking bencinya Allah, dah langsung dikasih daripada kakek cangkem. Ini nanti kalau nggak dikasih dereminin. Allah memerintah kepada para malaikat, hei para malaikat, ajibu, udah kasih itu. Orang yang doa itu kasih aja. Fa inni akrihu an asma'a syautah. Aku benci dengerin suaranya. Wes nang dikei. Aku benci krungu suaranya. Hanya kalau doa, ya Allah, aku minta duit kok langsung dikasih. Jangan buru-buru seneng. Belum tentu itu Allah sayang sama kita. Boleh jadi saking gregetnya Allah sama kita. Tapi kita harus selalu berhusnudzon. Yang penting kita lakukan, yang kita lakukan itu baik dan benar. Pasti Allah akan memberikan rahmatnya kepada kita semuanya. Para jamaah, hari ini alhamdulillah untuk yang kesekian kalinya saya nyambangi rumah saya yang di Hong Kong. Karena di antara para dai, para penceramah yang datang ke Hong Kong, mungkin Abah Hamzah paling sering sehingga jamaahnya udah mulai pada bosan. Betul ya? Alhamdulillah, berarti aku ini termasuk tipikal orang yang kangen nih. Kalau sampeyan aja kangen sama aku, apalagi aku malah lebih kangen banget sama kamu. Ini ada beberapa wajah lama yang sudah tidak asing bagi saya, terutama yang duduknya di bagian depan sendiri. Ini wajah-wajah yang gak asing, mudah-mudahan kelak di akhirat masih bisa saya kenali. Harapan kita bukan hanya kumpul dan bersaudara di dunia saja, tapi sampai kelak di akhirat nanti. Salah satu cara ikatan ukhuwah, ikatan persaudaraan agar gak lepas sampai ke akhirat, satu melalui jalur majelis ilmu seperti ini. Karena Nabi menyatakan man ra'ani dakhalal jannah wa man ra'ani dakhalal jannah ila yaumil qiyamah. Man shafahani dakhalal jannah wa man shafahani dakhalal jannah. Man ta'allama bi dakhalal jannah wa man ta'allama bi dakhalal jannah. Oke, ini sampai selesai, nanti saya pakai bahasa Arab terus. Siapa yang pernah melihat aku dalam keadaan iman, maka dia masuk surga. Siapa yang pernah melihat orang yang pernah melihat aku dalam keadaan iman, maka dia masuk surga. Ila yaumil qiyamah, sampai pada hari kiamat. Siapa yang pernah berjabat tangan dengan aku masuk surga. Siapa yang pernah berjabat tangan dengan orang yang pernah berjabat tangan dengan aku masuk surga.
ila yaumil qiyamah. Siapa yang pernah belajar bersama aku, siapa yang pernah ngaji dengan aku, maka dia masuk surga. Amin. Dan siapa orang yang pernah ngaji dengan orang yang pernah ngaji bersama aku, maka dia masuk surga. Ini jalur terus nyambung sampai hari kiamat. Artinya gini, orang yang pernah melihat Nabi dalam keadaan iman masuk surga. Siapa mereka? Para sahabat yang merupakan murid langsung dari Rasulullah. Kemudian siapa yang pernah melihat orang yang pernah melihat aku, muridnya sahabat namanya tabi'in. Ini melihat sahabat melihat Rasulullah dalam keadaan iman. Muridnya sahabat namanya tabi'in, berjabat tangan dengan sahabat, ngaji dengan sahabat, yang sahabat itu berjabat tangan dan ngaji bersama dengan Rasulullah, masuk surga. Terus tabi'in punya murid tabi'in terus sampai kepada para ulama, sampai kepada para kiai, sampai kepada kita hari ini. Insya Allah orang yang menempuh jalur ngaji yang ada sanadnya sampai kepada Rasulullah, insya Allah semuanya masuk surga. Amin. Cuma jadwalnya masuk surga itu yang nggak bareng. Ada yang sabiqunal awwalun, masuk surganya duluan, jadwalnya awal, termasuk saya. Ada yang belakangan. Nah, melalui jalur majelis ilmu diharapkan kita ada ikatan. Jadi kumpulnya bukan hanya di dunia saja, tapi sampai nanti di akhirat. Nah, makanya tadi saya sampaikan, mudah-mudahan wajah-wajah ini adalah wajah-wajah yang besok saya kenali di akhirat. Dan wajah-wajah kita semuanya adalah wajah-wajah yang dikenali oleh Rasulullah SAW untuk diberikan syafaat. Hari ini kita menghormat, kita niat memperingati dan menghormat kelahiran manusia agung, pemimpin agung, baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya di mana-mana sampaikan bahwa memperingati Maulid Nabi itu bukan hanya wajib saja hukumnya, tapi sangat amat wajib sekali. Kenapa? Karena kalau bukan karena Rasulullah, Allah tidak menciptakan seluruh makhluknya. Dalam sebuah hadis qudsi Allah menyatakan, laulaka ya Muhammad ma khalaqtul aflak. Andaikan bukan karena engkau wahai Muhammad, kalau bukan karena engkau wahai Muhammad, maka aku Allah tidak akan menciptakan jagat raya semesta ini. Semuanya yang diciptakan Allah itu karena Nabi Muhammad. Ringkesnya, kalau bukan karena Nabi Muhammad, Allah tidak menciptakan seluruh makhluknya, termasuk kita manusia. Gak akan ada alam dunia, gak akan ada alam barzakh, gak akan ada surga kalau bukan karena Nabi Muhammad. Dan memperingati Maulid Nabi itu jangan hanya di bulan Rabiul Awal saja. Memang Nabi Muhammad dilahirkannya di bulan Rabiul Awal, tapi untuk memperingati Maulid Nabi jangan hanya di bulan Rabiul Awal saja. Kalau bisa memperingati Maulid Nabi itu setiap hari. Jadi supaya penceramah-penceramah itu nggak nganggur. Sesering mungkin kita mengadakan peringatan Maulid Nabi agar kita terus diingatkan kepada sirah nabawiyah, perjalanan hidup Rasulullah, perilaku hidup Rasulullah yang merupakan cermin agung bagi kita, yang merupakan uswatun hasanah dalam kehidupan kita untuk kita contoh dan kita teladani
agar kita menjadi hamba-hamba yang baik dan benar serta diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Rasulullah itu dijadikan sebagai uswatun hasanah, contoh teladan yang prima, teladan yang lengkap dalam seluruh aspek kehidupan kita. Nah, tuntunan-tuntunan dari Rasulullah itu dituangkan dalam wadah yang namanya agama. Saya hanya akan cerita saja, mengulang dari apa yang sering saya sampaikan biar sampeyan tambah hafal. Nah, secara umum agama itu ada dua. Pertama disebut agama samawi. Kalau sampeyan bilangnya agama langit, bukan jalur langit. Agama samawi itu agama langit, reform of religion. Tapi nggak ngerti artinya. Agama langit. Yang kedua, agama ardi atau agama bumi, air of religion or natural of religion. Ini agama samawi atau agama langit itu apa saja? Ya, agama-agama yang dibawa oleh para rasul utusan Allah yang pada intinya mengajarkan tauhid, la ilaha illallah. Yuk bareng, la ilaha illallah. Sekali lagi, la ilaha illallah. Itu agama samawi, agama yang dibawa oleh para rasul utusan Allah, diterima melalui wahyu yang disampaikan oleh malaikat Jibril langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Itu agama samawi. Contohnya kayak agama Yahudi yang asli, Yahudi yang asli. Terus Nasrani yang asli, di mana pemeluknya disebut ahlul kitab. Beda dengan yang sudah mengalami banyak perubahan akhir-akhir ini. Itu. Dan agama samawi itu disempurnakan dengan agama Islam yang wajib kita yakini bahwa Islam adalah agama yang hak dan diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang benar, yang hak dan diridhoi Allah adalah Islam sebagai penyempurna dari semua agama samawi yang dibawa oleh para nabi dan para rasul. Allahumma sholli ala Muhammad. Kalau agama ardi itu agama budaya, agama bumi. Apa saja? Ya semua agama selain yang dibawa oleh para nabi dan rasul utusan Allah itu masuk kategori agama ardi, agama bumi. Banyak banget jenis-jenis agama, apalagi di Indonesia, tambah dengan aliran-aliran kepercayaan macam-macam. Mungkin di daerah panjenengan, di daerah sampean ada beberapa kepercayaan yang masih ada, itu Kejawen, Purbo Kayun, ada Darmo Gandul, kasih Darmo, nanti kalau nggak ada Darmonya cuma gandul-gandul. Banyak banget itu, dan semua agama itu punya Tuhan. Kita umat beragama Islam wajib mengimani, meyakini dengan sebenar-benarnya bahwa Tuhan kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Saudara kita yang beragama Kristen misalnya,
itu Tuhannya disebut Trinitas. Ada Tuhan Bapa, Tuhan Anak, Roh Kudus. 3 dalam kesatuan. Kalau umat Hindu itu punya Tuhan namanya Trimurti. Ada Brahma, Wisnu, dan Siwa. Umat Buddha itu Tuhannya ada Tuhan kecil, ada Tuhan besar, Dipayana dan Mahayana. Ini sekedar nambah wawasan saja. Konghucu di Indonesia diresmikan dan disahkan melalui undang-undang. Ada saudara kita yang beragama Konghucu. Itu Tuhannya namanya Huang Tian. Kita awur gak gitu sama. Itu agama Shinto. Nah itu punya Tuhan namanya Amaterasu Ohomikami. Itu aku mau coba. Arigato. Enggak, itu bener. Amaterasu Ohomikami. Ini punya anak namanya Nini Ino Mikoto. Anaknya laki-laki, terus anaknya perempuan namanya Nini Ino Mikoto. Punya anak lagi namanya Makoyoto. Punya anak lagi namanya Hirohito. Makanya sekarang Kaisar Jepang itu namanya Kaisar Hirohito. Punya anak lagi Naruto, Ajinomoto. Semua agama punya kitab suci. Kita umat Islam, kitab sucinya Al-Quran. Kalau agama Kristen, kitab sucinya Injil atau Bible. Ini banyak, ini ada perjanjian lama, perjanjian baru, ada Lukas, Barnabas, Markus, Matius, Yohanes, macam-macam. Yo diceritanya. Terus kalau umat Hindu itu kitab sucinya Weda. Kalau umat Buddha kitab sucinya Tripitaka. Kalau umat Konghucu itu kitab sucinya Sisu. Sisu kok susu? Sisu sama Luigi. Saya ngambil dulu. Orang Shinto itu kitab sucinya namanya Nahonja sama Nihongi Yingiski. Ongisini Yingiski. Kita wajib meyakini bahwa Al-Quran adalah yang terbaik. Wajib meyakini karena itu bagian dari rukun iman. Allahumma sholli ala Muhammad. Sudah sering saya sampaikan, semua yang berhubungan dengan Al-Quran pasti menjadi mulia. Insya Allah hari ini kita juga mengaitkan diri kita dengan Al-Quran, sehingga hari ini dan seterusnya kita termasuk orang-orang yang mulia dan dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa saja yang ada kaitannya dengan Al-Quran itu pasti akan menjadi mulia. Coba perhatikan, Al-Quran diturunkan oleh Allah yang maha mulia melalui perantara malaikat Jibril. Maka dari miliaran bahkan triliunan malaikat, malaikat Jibril itu menjadi malaikat yang paling mulia karena ada kaitannya dengan Al-Quran. Miliaran bahkan triliunan malaikat, itu yang paling mulia ya malaikat Jibril. Menjadi pimpinannya malaikat, komandannya malaikat. Disampaikan kepada Nabi Muhammad, sehingga Nabi Muhammad menjadi nabi yang paling mulia, penerima Al-Quran. Diturunkannya pada bulan Ramadan, maka dari semua bulan, 12 bulan itu, inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahra. Bulan itu ada 12,
Yang paling mulia ya bulan Ramadan, karena di Ramadan itu diturunkan Al-Qur'an. Diturunkan sekaligus pada satu malam yang disebut Lailatul Qadar. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Maka dari semua malam yang ada di jagat semesta ini, Lailatul Qadar itu menjadi malam yang paling mulia. Sampai dalam Al-Qur'an khairun min alfi syahr. Kenapa? Ya karena pada malam itu diturunkan Al-Qur'an. Maka apapun yang berhubungan dengan Al-Quran pasti mulia. Siapapun yang ada hubungannya dengan Al-Quran pasti mulia. Dan Al-Quran itu punya hak syafaat besok di akhirat, punya hak untuk memberikan pembelaan besok di akhirat. Ada orang yang udah diputuskan oleh pengadilan akhirat masuk neraka seperti kerudung hitam itu. Itu kalau dibuka itu bukan hanya semiran, kupingnya itu tindian 7 itu. Ada. Mau kemarin beli tiketnya pakai katok cekak orang, pakai singlet nih. Aku dikasih videonya sama Bunda Nur. Yai jamaah yang jenengan itu lo tingali ya, wis apa-apa wis kusunten mlebu swarga dhisik dhewe. Boleh jadi dia nanti akan masuk surga lebih dulu daripada kita yang terlalu pede masuk surga. Amin. Itu loh. Allahumma sholli ala Muhammad. Ternyata dia cinta Al-Quran, walaupun penampilannya kayak gitu, ternyata dia cinta Al-Quran. Gak begitu pinter bacanya, tapi untung dia, kangelannya dia baca Quran itu udah dapat pahala sendiri, malah lebih banyak itu pahalanya. Gitu loh. Nah ini nanti yang sebenarnya dia udah diputuskan untuk masuk neraka bisa disyafaati Al-Quran, dibela oleh Al-Quran, gak jadi neraka tapi masuk surga. Allahumma sholli ala Muhammad. Gini ya, kita di dunia ini kan perantau. Artinya perantau itu kita nggak netep selamanya, kita nggak tinggal selamanya di dunia ini. Di dunia ini kita ini perantau. Memang manusia ini kan makhluk perantau. Dulu kita pernah merantau di alam azali. Berapa lama? Hanya Allah yang tahu. Setelah itu pindah kita merantau di alam arwah. Sampean itu pernah jadi perantau di alam roh dulu. Berapa lama? Wallahu a'lam. Hanya Allah yang Maha tahu. Kemudian kita merantau lagi di alam rahim atau alam kandungan. Kalau dihitung dengan perhitungan dunia, ya rata-rata 9 bulan sekian hari. Ada yang kurang, ada yang lebih, tapi umumnya 9 bulan sekian hari. Kemudian kita merantau lagi sekarang ini di alam dunia. Memang kita ini makhluk perantau, dan kita nggak selamanya di dunia ini. Habis ini dipindah ke alam barzakh atau alam kubur. Maksud sampean nggak pengen jalan-jalan rono? Belum Pak, belum siap Pak. Asyik loh alam kubur. Belum siap Pak, belum siap Pak. Para rasul udah di sana semua, para nabi udah di sana semua, para wali-wali kekasih Allah udah di sana semua, ulama-ulama hebat udah di sana semua, bahkan mbah-mbah sampean udah banyak yang di sana. Tinggal sampean yang belum. Rencananya nyusul kapan? Siap Pak. Aku boleh barengan sing api-api. Nah gini ya, namanya orang merantau. Gandong jenengan pokoknya. Namanya orang merantau itu suatu saat pasti akan pulang. Betul? Kayak jenengan yang di sini ini kan merantau. Masa mau di Hongkong terus? Suatu saat pasti akan pulang. Betul? Ada yang sudah memikirkan itu? Sudah. Ada yang sudah merencanakan itu? Sudah. Pasti namanya merantau kok. Suatu saat pasti akan pulang. Makanya orang yang sudah selesai perantauannya di dunia biasanya disebut
berpulang ke rahmatullah. Betul. Nah, itu yang bilang innalillahi itu kayaknya sebentar lagi. Yula. Orangnya pakai Yula. jaket anzamannya. Anakmu, Iba. Anak itu. Orang yang sudah selesai merantau di alam dunia biasanya akan disebut berpulang ke rahmatullah. Betul? Dan namanya merantau pasti mikir waktu pulang. Kayak sampean ini udah berpikir nanti aku pulang. Turun. Terus bukan hanya pulangnya saja yang dipikirkan itu. Bekal apa yang nanti saya bawa pulang. Nah, kita ini akan berpulang kemana? Ke alam keabadian, namanya alam akhirat. Tentu kita harus memikirkan bekal apa yang kita bawa ke sana nanti. Allahumma sholli ala Muhammad. Tolong selali. Terus saya itu mikirnya gini. Saya loh ya, saya ini. Kalau saya nanti pulang terus angan-angan masuk surga, itu rasanya kok kecil kemungkinannya. Gak mau durung pantes, gak pantes blas, gak ada harapan. Karena saya tahu ibadah saya seberapa, amal-amal yang dianggap baik yang saya lakukan berapa. Saya tahu ukurannya, berapa sholat saya, berapa zakat saya, berapa puasa saya, berapa sedekah saya, sebanyak apa zikir saya, baca Quran saya, terus berapa banyak saya sedekahnya, berapa banyak saya nyantuni yatimnya, berapa banyak saya menolong orang. Saya tahu kok, yang tahu ukurannya saya. Dan saya juga tahu dosa-dosa apa yang saya lakukan, maksiat-maksiat apa yang pernah saya perbuat, saya tahu. Sehingga andaikan saya kalkulasi sendiri, saya hitung sendiri, gak ada harapan bagi saya untuk masuk surga. Itu saya loh ya, maaf. Apa mana dapuramu. Bukan, ini saya yang saya bilang. Langsung mak. Saya itu mikirnya gini. Udah dengerin dong saya. Iya sayang. Saya mikirnya gini. Nabi Adam yang sudah menjadi penduduk surga lawas. Nabi Adam itu wong lawas, wis suwe manggon ning swarga. Nabi Adam yang udah tinggal di surga lama, itu gara-gara kesalahan sekali saja dikeluarkan dari surga. Padahal Nabi Adam udah lama tinggal di surga, gara-gara salah sekali saja dikeluarkan dari surga. Lah terus kita yang pojokannya surga aja belum pernah lihat, kok pengen ke sana, sedangkan kesalahan kita Banyak. untungnya gini loh ya. Ini paham ya maksud saya? Paham. Nabi Adam yang sudah lama tinggal di surga aja cuma gara-gara kesalahan sekali dikeluarkan dari surga. Gitu, insyaallah. Durung apa-apa wis oleh ampau. Sayang kok sayang. Iya. Aku tahu kamu tuh sayang banget sama aku. Iya sayang. Masya Allah. Saya terharu, bener saya terharu ya Allah. Panjenengan memberi jalan kepada saya melalui jamaah yang di Lombok. Amin. Yang saya udah rutinan ngaji di sana ya Allah, tapi mereka hamba-hamba pilihanmu itu kok nggak ada bosan-bosannya sama saya. Ini bukan karena saya, tapi karena anak-anak saya, karena anak-anak yatim saya, karena pesantren saya. Saya yakin itu bukan karena saya. Kalau karena saya pasti sampean udah bosan. Apa sih menariknya Abah Hamzah? Coba ganteng enggak? Celan yo. Coba Celan sama celan. kamu ngomong cemburu. Antem mana Pak? Cemburu tapi nyatanya kamu tetap sayang sama aku. Udah, aku tak cerita dulu. Nabi Adam itu yang udah lama tinggal di surga, gara-gara salah sekali aja dikeluarkan. Kita belum pernah tinggal di surga, mambu swarga ae rendah, kesalahan kita sambret sak budget. Kalau ditulis mungkin sundul langit kesalahan kita.
pengen ke sana? Coba. Untungnya kita punya Tuhan itu kok Allah yang maha ramah sekaligus maha rahmah, yang Rahman dan Rahim, yang maha penyayang, yang tidak pendendam. Coba, misalnya Allah yang maha segalanya itu pendendam, habis kita. Begitu melakukan kesalahan, sikat. Allah kan gak gitu. Untungnya kita punya Tuhan itu kok Allah yang maha kasih sayang kepada hambanya, dan Allah tidak pendendam. Andaikan Allah pendendam, habis. Begitu melakukan kesalahan, langsung dihukum. Begitu berbuat maksiat, langsung disikat. Selesai. Misalnya nyolong, protol tangannya. Kan Allah gak gitu. Ngerasani, langsung merotoli untune, abur lambene, rontok intil-intile. Wis to ki sing tekono kene iki karek tengkorak tok. Soale penggaweane ngrasani. Wong aku ceramahnya dirasani kok. Kok tumben apa serius? Halo? Halo? Ini kita hormat Maulid Nabi. Kayak saya kemarin Az-Zahir tanggal 15 kemarin, malam Senin kemarin itu Rabu ke pesantren kami, ke Sabidun Najasimo, ya full madah, full sholawat. Kenapa? Karena pas malam 12 Rabiul Awal, pas hormat kelahiran Rasulullah Muhammad SAW. Ya kita ini ngaji Maulid Nabi kok, masa saya harus terlalu cengengesan, ya dikurangi dikit biar sekali-kali serius gitu loh. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli. Pendendam, andaikan Allah maha pendendam, habis. Coba ngapunten misalnya lho nginceng wong Agus kero, nginceng meneh picek. Umpamane ada orang berbuat zina, langsung protol, langsung besok entek. Allah nggak kayak gitu. Allah nggak kayak gitu. Nakal kayak apa itu, asal mau tobat jadi diterima sama Allah. Bahkan Allah bilang, wahai hambaku dengerin, wahai hambaku para pendosa yang sekarang macai jilbaban. Aku tahu kesalahanmu banyak, tapi ampunanku jauh lebih banyak. Aku tahu dosa-dosamu teramat besar, tapi kasih sayangku kepadamu jauh lebih besar. Amin. Kalau kau mau menangis di hadapanku, maka aku akan tersenyum memandangmu. Allah seperti itu. Halo? Serius ya? Ini ngomong begitu. Aku tahu kesalahanmu banyak, tapi ampunanku jauh lebih banyak. Aku tahu dosa-dosamu besar, tapi kasih sayangku lebih besar lagi. Kalau kau mau menangis di hadapanku, aku akan tersenyum memandangmu. Kalau kau berjalan mendatangiku, aku akan berlari menyambutmu. Kalau kau mendekat kepadaku sejengkal, aku akan mendekat kepadamu sehasta. Itu kasih sayangnya Allah kepada kita. Makanya insya Allah, kalau nanti barangkali sampean nanti kok jadi masuk surga. Amin. Umpamane Diaminkan dulu. Rebus warga. Yakin itu bukan karena amal sampean, bukan karena ibadah sampean, tapi karena kasih sayangnya Gusti Allah. Ya wes nek ngono aku ora usah ibadah, ora usah apa. Gusti Allah kasih sayang kok. Ya
untuk mendapatkan kasih sayangnya Allah, ya jalurnya ibadah, ngelakoni perintah Gusti Allah. Salah satunya ngaji. Saya kalau ditanya siapa orang yang paling mudah jalannya menuju ke surga, itu bagi kita masyarakat awam, bagi kita orang awam itu dua, ngaji dan sedekah. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Siapa yang menempuh jalan menuju ke suatu tempat untuk ngaji, maka dimudahkan baginya jalan menuju ke surga. Semakin sering ngaji, semakin rajin ngaji, berarti semakin dimudahkan jalannya menuju ke surga. Yang kedua ya jalur sedekah. Wong di pintu surga itu ada tulisan. Kita ini toh nek Suksidono. Anti muharramatun 'alal bakhil. Surga kamu diharamkan bagi orang yang bakhil, cetil, bergidil, pipil, medit. Bahkan Nabi menyatakan alimun jahilun sakhiyun khairun wa habbu ilallah min alimin bakhilin. Ada orang bodoh tapi dia loman, bodoh tapi lomo, dermawan, itu lebih baik dan lebih dicintai Allah daripada orang alim tapi medit. Maka kalau bahasa kiai saya, ono wong alim biasa disebut kiai tapi kok medit, itu gagal berarti kiai. Masya Allah. Makanya saya nggak berani. Apa-apa sama ngaji karo mangan nggak apa-apa, karo minum permen nggak apa-apa. Arep guys, tetap bisa Allah seneng. Ngaji sampai mudah-mudahan keselak, mudah-mudahan kelewat. Apa arepmu? Nah sekarang semua agama antrinya oleh subuh. Terima kasih. Itu semakin membuktikan bahwa jam 6 Aku jam 6 ya. Terima kasih. Oke, jenengan betul bosan. Insya Allah kalau ada waktu saya. Aku jam 4 tuh Pangi. Iya pasti. Kok kini jam 5. Saya ini bukunya Majelis Dzikir Ilham. Bukunya Bunda Nulis saya. Jadi kalau ada apa-apa dengan Ilham itu penanggung jawabnya saya. Bang Bane. Bukan hanya itu, saya juga dijadikan tumbal juga. Tumbalnya Ilham juga saya. Pokoknya untuk kelinci percobaan untuk apa ya? Mungkin jamaah yang lama udah tahu lah. Ada masalah apa, ada apa percobaan apa, saya selalu dijadikan tumbalnya. Makanya kalau sampai Ilham meninggalkan saya ya kualat. Kualat kalau ada apa-apa saya. Tiket terpayung aku sentuhan. Bes. Penglawas. Ya. Semua agama itu bisa tegak kalau dibangun di atas 3 dimensi. Berapa? 3 dimensi. Ditirukan ya biar agak pengalaman. Pertama namanya dimensi ritual. Bareng. Dimensi ritual. Ritual kok serual-serual. Dimensi ritual. Bareng. Dimensi ritual. Itu dong. Yang kedua dimensi sosial. Dimensi sosial. Nah, yang ketiga dimensi intelektual. Dimensi intelektual. Saya kita urut satu-satu. Pertama namanya dimensi ritual. Ini yang berkaitan dengan ritus-ritus religius. Semua agama punya. Kalau di Katolik ada misa, Iya. di Protestan ada kebaktian. Umat Hindu juga punya. Terus medi pokok jenenge aku karo. Topo broto. Bismillah apa jenenge? Kita banyak, ada sholat, ada puasa, ada zikir, macam-macam. Nah, bahkan masyarakat kita ini udah masuk wilayah ekstrim ritual. Pokoknya segala sesuatu yang berkaitan dengan agama pasti sensitif sekali.
sensitif banget kalau udah berkaitan dengan agama. Kalau udah menyangkut agama pasti sensitif. Tahu sensitif ya? Tahu. Sehingga banyak persoalan-persoalan besar yang dipicu oleh masalah agama. Betul ya? Terus orang kita itu semua dikaitkan dengan agama. Tempat-tempat ibadah itu loh, tempat-tempat ibadah itu disebut rumah ibadah. Masjid, gereja, pura, wihara, kelenteng itu disebut rumah ibadah. Masa rumah kok melakukan ibadah? Masjidmu tahu sujud. Tapi orang kita menyebutnya kan rumah ibadah. Apalagi sekarang ada istilah syar'i itu. Ekonomi syariah, bank syariah, gitu. Aku khawatir kok suwe-suwe ono prostitusi syariah. Bojo syariah, Pak. Coba sekarang baju aja udah disebut baju syar'i. Oh, Baju syar'i berarti itu baju melakukan syariat. Busana muslimah. Padahal pakaiannya juga belum pernah mengikrarkan kalimat syahadat, tapi disebut muslimah. Kayak yang saya pakai ini namanya peci haji. Padahal belum tentu dia tahu Mekah. Apa dia pernah tawaf, pernah sa'i, pernah wukuf? Tidak. Tapi kalau warnanya putih disebut peci haji. Coba. Malah Kediri ada tahu takwa. Tahu itu loh takwa. Berarti itu tahu menjalankan perintah-perintah Allah dan meninggalkan larangan-larangan Allah. Ini kalau diterus-terusin nanti bentar lagi ada tempe iman, undi-undi ikhlas, tape subhanallah, ada gedung naudzubillah min dzalik. Ini orang kita. Ingat gak sampai maaf ya, maaf banget. Sampai apa ya? Pohon cemara itu dibilang pohon Kristen. Ya padahal cemara itu nggak pernah dibaptis. Nanti kalau kurma disebut pohon Islam, dia nggak pernah bersyahadat. Masa lah orang Kristen nggak boleh makan kurma? Boleh saya. Halo. Sayangnya hanya sebatas atribut, tapi miskin dari esensi, minim dari nilai, hanya tampilannya aja. Nah, kita kepinginnya bukan hanya kuantitas tapi harus kualitas. Alhamdulillah Indonesia termasuk negara dengan jumlah penduduk beragama Islam sekarang terbesar kedua. Kalau dulu terbesar pertama, paling banyak dulu, sekarang kalah sama Pakistan. Ini bisa dilihat dari data di KTP agama Islam, kurang lebih 83% KTP-nya agama Islam. Mudah-mudahan semuanya KTP-nya masuk surga. Nyangkut nang pinggiran. Allahumma sholli ala Muhammad. Saya sering sampaikan, kita itu terlalu banyak mau'idhah hasanah tapi kurang uswatun Hasanah. Kita itu kebanyakan mau'idhah hasanah, kurang uswatun hasanah. Banyak tukang ceramah tapi sedikit yang benar-benar bisa jadi uswah. Banyak orang yang pinter pidato tapi nggak pinter jadi contoh, termasuk saya ngomongin. Yula ba, Yula ba, Yula. Dia rasa Antep ba, antep. Ba, anaknya apa? tapi walaupun gitu dia sayang banget kamu. Coba loh, di masyarakat kita itu acara apa yang nggak ada mau'idhah hasanahnya? Semua acara itu ada loh mau'idhah hasanahnya. Kayak gini, bulan Maulid ini ya, peringatan Maulid Nabi ada mau'idhah hasanah. Nanti Rojab, Isra Mi'raj ada mau'idhah hasanah. Nanti menjelang Ramadan ada menyongsong Ramadan ya mau'idhah hasanah. Bulan Ramadan ada peringatan nuzulul Quran ya mau'idhah hasanah. Nanti Lebaran halal
halal dia mau itu hasanah. Ada yang mau berangkat haji mau itu hasanah, pulang haji mau itu hasanah. Semua acara kematian aja ada mau itu hasanahnya, betul? Semua acara di kita itu mau itu hasanah semua. Orang nikahan walimatul nikah mau itu hasanah. Nanti sepasaran walimatul arus mau itu hasanah. Nanti sing wedok meteng walimatul hamal mau itu hasanah. Punya anak kasih nama anak walimatul tasmiyah mau itu hasanah. Aku sudah diumit akhirnya itu. Yo tak pikir hati ini. Mau itu hasanah. Terus akikah walimatul akikah juga mau itu hasanah. Nanti mengkhitankan anak walimatul khitan juga mau itu hasanah. Yang nggak ada itu cuma mau itu hasanah dalam rangka walimatul pegatan, itu yang nggak ada. Semua mau itu hasanah tapi asarnya bahkan nggak ada. Kenapa? Ya karena hanya mau itu bukan uswah. Sehingga jamaah yang di mau itu pun perubahan menjadi lebih baik juga maaf. Nggak bisa signifikan. Berarti ngomong-ngomong. Banyak majelis-majelis yang hanya menang gebiarnya saja, tapi kualitasnya masih sangat kecil. Maaf banget. Harusnya kalau ngaji kayak gini kan setelah ngaji dapat tambahan wawasan, dapat tambahan ilmu, difahami, dimengerti dan bisa mengamalkan. Itu yang namanya ngaji. Kayak orang-orang dulu. Makanya orang dulu kalau ngaji itu bawa catatan. Keterangan-keterangan itu ditulis, dicatat, difahami, dicerna, niat mau diamalkan. Sekarang kan enggak. Ya, betul, HP direkam. Tapi persoalannya apa benar-benar didengerin? Setelah direkam itu hanya dijadikan konten, do status, do story, apa memang niat mau diamalkan? Pertanyaannya kan itu. Kan bukan di rumah nongok. Halo? Bedanya kalau orang dulu ilmu bukan hanya dicentel neng otak saja, tapi betul-betul ditanam kuat di dalam hati sehingga terekspresi keluar menjadi amal. Misalnya ilmu ini dicentel nong gone HP, disimpan nong gone HP tok. Setelah itu ya wes. Bantah ini diomongin kok. Ika. Jadi pokoknya enggak. Aku teko dari mana sih nungguin tak pindah. Ngarep itu tak kon manggung. Ora iso. Ora iso. Karame, Pak, karame, Pak. Halo. Halo. Ya Allah. Nggih. Jadi mau kadang-kadang di mau indoi blas enggak ngefek. Ayo sing rukun, yo sik tukaran. Ojo ngrasani ya langsung saja. Nifah. Ya kenapa? Ya maaf, hanya mau ido, bukan uswah. Kita itu kakean teori tapi kurang praktek. Kita terlalu banyak trik tapi kurang action. Ini kelemahan kita. Coba toh, sampean yang sudah lama tinggal di Hongkong, itu praktek an-nadhafatu minal iman, betul-betul diprakteknya. Itu orang Islam loh. Lah sampean dhewe sing wong Islam kok sokro, kemprok, gilani. Coba di kita itu tulisan an-nadhafatu minal iman itu nyentel di mana-mana. Masjid itu dindingnya kadang ditulisin an-nadhafatu minal iman, tapi ada telet cecek, telet tikus juga disuceni malah dibunderi kapur per. Tulisan awas teleng. Jedingnya masjid itu pesingnya standar internasional. Dan kalau yang aromaterapi budulnya, ngomong itu juga Islam. Aromaterapi mampu Terapian ini kan keren gitu. Nah yang punya an-nadhafatu minal iman kita, yang punya innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin kita. Tapi yang mempraktekkan malah orang lain. Menurut maksudnya? Kita yang ngosek, Bang. Aku kapan nih pas diajak jalan-jalan naik ferry. Setar apa tuh sini? Star Ferry. Nanti aku Starbucks kok. Setar. Sampean
juga tahu yang pernah. Ada yang kuper banget nggak pernah, itu juga ada. Karena maaf misalnya majikannya jahat sama sekali nggak ada, dikasih waktu libur jalan-jalan nggak ada. Loh, itu sungai airnya itu betul-betul jernih, bening, nggak ada sampah, nggak ada kotoran. Lah nek daerahmu kan sungai kan nggak ketok banyu nih. Nyampah, Bah, nyampah. Kepepes sing yo. Terus mana? Kita yang punya teori. Praktek nol. Pripun, Bah? Praktek nol mikir. Ayat Quran ini asari kuasari kau faktor aidiyahuma. Tegasnya seperti itu. Pencuri laki-laki, maling perempuan, ini ada nggak ini malingnya ini? Potong tangannya loh. Tapi ya Allah, namanya pencurian, maling, copet rame di Indonesia. Kalau di sini sama. ada juga. Ngomong sampai yang mana? Lebih aman dari pencurian. Malah kalau saya nanya di mana orang paling sering kehilangan sandal, jawabnya di masjid. Ini apa betul? Masjid itu rumah Allah, tempat ibadah umat Islam. Tapi paling sering terjadi kehilangan. Wes. Nah ini suksesnya